Baik, kita silakan sebutkan nama dan sambung di bidang apa Anda bergerak. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kresna Dwitomo. Saya bergerak di nama konsultannya PLT Branding House, bergerak di jasa desain. Dan sebelumnya juga saya mengucapkan banyak terima kasih atas knowledge dan experience hari ini, karena sangat di luar konteks dari keseharian kita gitu. Background saya juga desain gitu. Nah, sebelumnya kami ingin menanyakan dan juga ingin mempertanyakan juga perspektif juga mengenai tadi kan membahas mungkin konteksnya adalah creating shared value dari bisnis juga digital bisnis dan impactnya terhadap misalnya generation Z atau dari Y dan Z. Nah, kalau dari speakers, bagaimana impact desain konteks ini, branding atau desain terhadap si bisnisnya sendiri, growth maupun impact terhadap creating shared value-nya terhadap generation Z atau customer gitu. Apakah penting peran desain dan branding, dan apakah perlu diadakan edukasi khusus, misalnya di dalam Ristek atau di Prasmul nih emang ada mata kuliah misalnya desain grafis gitu. Begitu sih kira-kira. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih Pak Kresna. Kami tampung dulu pertanyaan yang kedua. Oh iya Pak Brian ya. Ya, terima kasih untuk Nasib yang mulia atas hari ini yang luar biasa. Ada beberapa poin dari saya. Tadi dikatakan bahwa bicara yang terakhir dengan background investment banking, kebetulan saya memang bergaul dengan investment bankers. Digital M&A target and buyer rata-rata di dalam industri yang sama. Dia pertanyaan saya, kenapa ya, saya nggak tahu apakah General Electric yang sukses itu membeli bisnis yang digital seperti ini. Yang saya tahu dia punya GE Capital dari industri yang sebelumnya dia punya macam-macam penetrasi, dia punya GE Capital. Tapi saya nggak tahu apakah GE punya digital bisnis yang dia beli. Kalau nggak, kira-kira kenapa gitu ya? Contoh kalau mata aduk gitu ya, karena bisnis kita banyak di beauty, personal care, lalu ada sales, logistics dan distribution. Target company yang mau kita ambil nanti misalnya in the future itu rata-rata adalah consumer business, consumer goods, atau enggak sales, logistics, distribution, atau enggak yang beauty dan personal care related gitu ya. Jadi belum sampai misalnya digital business dan sebagainya. Kita pernah iseng, kita pernah tanya gitu ya, bisnis yang anak muda masih itu apa? Benar yang dikatakan tadi, datanya semua serba tidak jelas. Datanya semua serba nggak jelas. Ya, apa yang bisa dilihat? Yang dilihat ya bisa orangnya, kepercayaan pada orangnya gitu. Tapi kan yang namanya memilih satu perusahaan nggak cukup dengan itu ya. Kalau dilihat dari passion orang memang luar biasa ya. Tapi kan yang namanya memilih sesuatu datanya harus jelas. Lalu yang tadi ada poin mengenai outsourcing, baru-baru ini saya hadir di satu conference, singkat conference itu mengenai e-commerce juga yang dilakukan oleh Global Swiss Bank di Indonesia. Itu dibahas mengenai e-commerce. Jadi ada satu company, kalau pernah dengar yang namanya Saura company mantan ekspor, itu bilang bahwa kita menjual berbagai macam brand, kebanyakan memang fashion brand. Itu yang klien-klien itu mempercayakan kepada dia. Sebab memang betul bahwa
bisnis online seperti ini, kalau kamu yang konvensional dia luar biasa ya. Supply chain teknologi, business operation belum mindset. Jadi memang di outsourcing. Terima kasih. Oke, baik, Pak Ezra bisa menjawab pertanyaan Pak Krisna. Pak Krisna, terima kasih Mas untuk pertanyaannya. Pertanyaan yang baik sekali sebenarnya. Kalau saya bandingkan dengan Taiwan dan Indonesia itu, untuk negara-negara maju seperti yang tadi Pak Wayan sudah ceritakan, itu kita bisa lihat sebenarnya bisa gambaran besarnya seperti ini, bahwa desain itu intinya dia posisi kita sebagai desainer itu adalah seperti dokter. Kalau ada hal yang kurang, kita desain sesuatu yang menarik, baru makanya ada apresiasi. Jadi kalau kita masuk ke bisnis yang potensinya adalah desain sesuatu yang unik, itu akan terapresiasi ketika orang sudah menyadari dalam arti dia dari kreatif menjadi inovasi. Jadi kalau masih masa-masa kreatif itu biasanya itu adalah masa pilot project di mana orang melihat, oh ya, ini kreatif banget, tapi belum ada harganya. Tapi begitu inovatif, seperti Pak Wayan tadi bilang, udah dijual ke pasar, maka itu ada value-nya. Seperti dokter juga, begitu pasien sembuh, obatnya sudah dikasih semua, oh ya baru. Inilah apa ya, walaupun sebenarnya dokter itu sudah dapat insentifnya di awal, sedangkan desainer itu begitu dia sudah tinggi, maka diapresiasi tinggi di akhir sudah menghasilkan, baru makanya dia akan mendapat. Nah, untuk Indonesia sendiri itu kalau kita bicara desain itu sebenarnya masih jauh, karena saya bisa melihat bahwa negara kita ini, kalau kemarin kita mendengar di kampus kedatangan dari venture capital untuk memulai suatu bisnis digital, itu sebaiknya dimulai aja dari dulu, dari yang sudah ada, dari luar kalau bisa diadopsi dulu. Nah, ini sebenarnya sama dengan sejarah manufaktur kita dulu. Sejarah manufaktur kita tidak ada R&D seperti Pak Wayan tadi bilang, R&D itu kurang. Sedangkan posisi desain sendiri itu ada di R&D. Itu yang kita masih kurang. Dan dari dulu kita manufaktur, desain dari luar kita beli, franchise-nya, kemudian kita aplikasikan di sini, baru kita jual. Jadi posisi kita itu seperti itu selalu. Sehingga akan sangat sulit mengindikasikan berapa sih desain ini akan bernilai, berapa nilai dari desain ini. Sedangkan untuk negara-negara berkembang di mana R&D-nya sangat kuat, nilai dari desain itu sangat tinggi. Kita bisa bandingkan dengan smartphone yang terkenal sekarang, dua platform yang bersaing itu Android dan iOS. Itu desainnya berbeda. Apresiasi untuk iOS lebih tinggi daripada Android karena dia menyediakan desain service, desain produk yang lebih menarik dibandingkan dengan Android sendiri. Bahkan untuk iOS itu sendiri itu ada fanatisme sendiri dengan produk itu karena desain tadi. Itu sangat berbeda. Walaupun sekarang orang melihat ya iOS itu masih memiliki bahkan mengcopy beberapa fitur dari yang diluncurkan oleh handphone berbasis Android, tetapi fanatismenya masih ada. Itu kenapa? Karena desain tadi. Jadi kalau saya bilang untuk regional, untuk Indonesia khususnya, ketika kita berbicara desain, maka kita perlu menumbuhkan R&D khususnya di perusahaan-perusahaan, harus disadari dari itu. Dan untuk itu juga pemerintah juga perlu menggabungkan R&D itu dengan universitas, karena universitas ini adalah ladangnya atau domainnya itu penelitian. Nah, penelitian ini selama ini kita bisa melihat adalah kalau misalnya sekolah bisnis tujuannya adalah mendukung kebijakan. Sedangkan Harvard sendiri itu sudah membuka sekolah Harvard School of Design. Jadi dia sudah masuk itu. Kenapa? Karena negara sana sudah terbiasa dengan yang namanya R&D di bidang desain. Seperti yang tadi MIT, mereka sempat membuat seperti itu. Kenapa? Karena hal itu adalah hal yang terapresiasi sangat tinggi dan itu diapresiasi oleh perusahaan-perusahaan teknologi
terutama yang ingin berinovasi dalam pengembangan arsitektur. Jadi kalau kita lihat tadi itu arsitektur itu pun sendiri sudah masuk kepada yang namanya pengembangan desain. Jadi bedanya desain produk dan desain space itu sudah hampir luber, sudah tidak ada. Karena arsitektur dan planning of design itu sudah sekarang di Taiwan, bahkan Amerika sendiri sudah berbicara misalnya smart home, interactive space, interaction design dan lain-lain. Jadi itu mungkin yang bisa saya jawab. Mas Kresna, kalau ada yang lebih ingin ditanyakan silakan, nanti kita bisa berdiskusi dengan dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau yang kedua langsung kepada Pak Rekman ya. Ya. Baik, terima kasih. Inputannya Pak Brian, kalau saya jawab bukan pertanyaan dari orang yang sudah tahu kok. Saya sebenarnya nggak perlu jawab ya Pak Brian. Oke. Tapi anyway untuk yang lain ya, kita sharing sama-sama ya. Oke, kalau dilihat dari datanya ya, ini ada memang saya bisa kembali ke data yang M&A-nya seperti apa gimana ya? Ya, yang target buyers. Nah, kalau dilihat dari perusahaan-perusahaan tipe apa sih yang sebenarnya yang jadi target? Kalau kita lihat dari sini, memang sudah datanya yang dipakai itu adalah komputer, peripherals, kemudian IT, gitu ya. Nah, itu sebenarnya dari data yang ada mungkin klasifikasinya mungkin agak beda Pak dengan yang data yang tadi dari GE ya. Dan yang kedua, buyer saya sendiri sebenarnya di sini datanya termasuk private equity ya. Kalau di situ ada PE ya, private equity. Nah, mungkin ada di sini atau tidak karena ini datanya data besar Pak. Ini datanya ini datanya dari EY maksudnya. Saya dulu kerja di EY Pak. Oke, jadi datanya ini data worldwide ya, jadi datanya besar sekali. Apakah di dalamnya termasuk GE, Capital saya nggak tahu. Tapi kalau dilihat, memang konsolidasi industri itu terjadi di sini. Dan konteksnya memang untuk untuk yang mature market itu sebenarnya untuk targetnya mengejar skala, dan yang untuk yang growing itu sebenarnya membuka peluang baru. Oke. Mungkin GE, kalau kita ngomong GE itu perusahaan besar ya Pak ya, itu banyak juga tipenya, ada divisi, ada yang dia GE Financial, ada GE Healthcare gitu ya. GE Healthcare itu kan salah satu yang strong di market ya, dan GE lain. Nah, apakah GE itu akan masuk di sini dalam bentuk GE yang kelompok lain? Mungkin saya nggak bisa klarifikasi itu Pak, mungkin bisa kita lihat datanya lebih lanjut karena ini worldwide. Nah, tapi kalau kelompok bisnis dari GE itu yang memang medical, kemungkinan besar masuk ke data ini sih. Dan yang tentunya M&A aktivitasnya, kalau dilihat data ini, dia memang mengakuisisi yang sejenis. Kecuali 1%, karena di data paling bawah itu ada non-tech, itu ada 1%. Jadi 1% itu mungkin additional ya, yang dibeli oleh buyers yang berhubungan dengan digital. Mungkin itu Pak, mungkin klarifikasi data saya mungkin belum bisa melihat. Terus kemudian yang satu lagi Pak ya, untuk outsource ya Pak ya. Ya benar sekali ini ya, outsource. Yang menarik di kita tuh yang tadi masukan Pak Brian itu baik, benar sekali. Yang menarik kita di Indonesia, kadang-kadang kalau kita memandang outsource, kita melihat kita justru jadi target gitu ya. Tempatnya outsource gitu, kacamatanya begitu. Bukannya kita mau outsource orang lain gitu. Nah di sini memang ide bisnisnya belum berkembang ya, kita nggak bisa juga melakukan outsource ya. Tetapi yang harus dirubah paradigma bukanlah kita yang tempat orang-orang datang dari seluruh dunia melakukan outsource, membayar, mengerjakan sebagian dari pekerjaan mereka gitu. Tetapi malah sebenarnya kita meng-outsource, dan lebih dari itu tadi yang sudah disampaikan, kita juga bisa menjadi sebenarnya data center ya, untuk yang kita bisa menawarkan produk lain. Nah, kita lah sebenarnya dari center manajernya. Konsep itu harusnya dirubah supaya kalau mau mengembangkan industri digital di Indonesia, karena kalau kita lihat sekarang skalanya seperti tadi yang desain itu ya, kita manufacturing, tukang jahit ya. Sebenarnya kita harus temukan juga idenya apa yang mau kita buat yang dibutuhkan orang seluruh dunia gitu. Karena sekarang kan sudah digital ini kan borderless,
Artinya market kita bukan lagi cuma Indonesia ya, dan juga sebenarnya bahasa bukan lagi barrier zaman sekarang. Dengan adanya era digital, semua juga bisa ditranslate ya. Jadi kacamatanya apakah yang dibutuhkan oleh human being gitu, bukan bangsa Indonesia atau tetangga kita. Selama itu nggak bisa berubah, maka kita sama saja dengan pola yang sebelumnya, di mana kita hanya menjadi tempat atau market produk yang lainnya ya. Nah itu mungkin masukan dari saya. Terima kasih. Mari kita berikan tepuk tangan panelis yang luar biasa ini. Ya, terima kasih juga Bapak Ibu juga luar biasa sampai jam 1 masih lengkap nih hadirin. Jadi kami terima kasih atas partisipasi Anda. Tapi waktu sudah habis ya. Kita bisa lanjutkan diskusi kita sambil menikmati makan siang. Artinya setelah kita tidak ketemu lagi, masih terbuka untuk berhubungan ya Bapak-Bapak ya. Boleh silakan dilihat aja di website kami di Prasetya Mulia. Bapak Ibu bisa mendapatkan nama email addressnya dari panelis kita yang luar biasa ini. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.